Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagi segenap pejuang CPNS dosen 2023. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan semoga bisa diloloskan untuk CPNS dosen untuk tahun ini. Amin. Baik, selamat datang kembali di channel Teacher Corner. Kita akan berdiskusi tentang kisi-kisi ujian SKB dosen khususnya CAT. Nah, jika teman-teman semuanya saat ini masih menunggu hasil SKD yang belum juga keluar, maka bukan dalam arti teman-teman semuanya harus menunda untuk belajar SKB. Lalu, bagaimana cara kita mempelajari SKB sementara kisi-kisi SKB yang tahun 2023 belum keluar? Maka kita harus punya strategi-strategi atau kita harus mencuri start dari sekarang untuk belajar supaya kita lebih siap daripada saingan-saingan kita yang sama-sama mendaftar di formasi kita. Baik, sebelum kita mengulas tentang kisi-kisi SKB secara rinci, mari kita refleksi sebentar. Jadi di sini saya mau menekankan bahwasanya SKB adalah kesempatan yang paling berharga untuk kita bisa menggeser skor saingan kita. Nah, ini sebagai contoh ketika saya ujian di tahun 2021, dari satu formasi, dua formasi yang diterima, ada 38 pendaftar dan pada saat itu saya SKD di posisi kedua, yakni dengan skor 423, sementara skor pertama itu adalah 433 saingan saya. Dan peringkat ketiga juga skornya sama dengan saya, akan tetapi hanya berbeda di skor TKP-nya saja. Sehingga saya bisa di posisi kedua. Nah, maka saya harus punya strategi bagaimana saya bisa memenangkan persaingan dengan cara menggeser skor saingan melalui SKB. Maka caranya adalah dengan mencuri start kita mempelajari lebih dulu tanpa harus menunggu pengumuman kisi-kisi SKB atau bahkan menunggu tilok dan sebagainya. Jadi setiap waktu yang sudah dijadwalkan di antara jeda-jeda tes itu adalah waktu yang berharga untuk kita pelajari. Nah, jadi mungkin orang-orang yang lolos CPNS itu adalah orang-orang yang sering memanfaatkan waktu seperti ini. Jadi tidak hanya menunggu saja, tapi sudah mulai belajar. Seperti itu teman-teman. Nah, semoga teman-teman semuanya menjadi bagian orang-orang yang bisa mengatur strategi sehingga bisa lolos untuk CPNS dosen 2023 kali ini. Baik, kita bahas ini berdasarkan pengumuman SKB yang ada di pengumuman awal CPNS 2023. Untuk formasi dosen, SKB dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada CAT BKN, ya. Yang kedua adalah wawancara, dan yang ketiga adalah praktik mengajar atau micro teaching. Nah, di sini teman-teman di bagian CAT BKN ini hanya melihat 4 poin besar, ya. Bagian pertama adalah etika dan tridharma perguruan tinggi. Bagian kedua atau B itu adalah literasi bahasa Inggris. Bagian yang C adalah penalaran dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah dimensi psikologi. Nah, akan tetapi di poin besar ini tentu kita masih bingung apa yang harus dipelajari dari etika dan tridharma perguruan tinggi. Kemudian literasi bahasa Inggris ini kira-kira jenis soalnya seperti apa? Apakah mirip TOEFL ataukah mirip IELTS? Kita belum tahu. Kemudian yang C, penalaran dan pemecahan masalah ini seperti apa? Kemudian dimensi psikologi ini seperti apa? Nah, maka kita perlu untuk mencari tahu tentang apa yang harus kita pelajari. Oke. Pertama, di sini juga dijelaskan bahwasanya jumlah soal belum ada, skor minimal maksimal juga belum ada, nilai ambang batas juga belum ada, durasi juga belum ada. Di sini hanya ada bobot keterangan di sini bahwasanya CAT BKN 60%, itu persentase yang cukup tinggi, wawancara 20% dan praktik mengajar 20%. Maka ini kesempatan berharga untuk kita
maksimalkan di skor CAT BKN ini. Caranya dengan apa? Mempelajari kisi-kisi. Lalu bagaimana kita belajar ketika kisi-kisi 2023 belum ada? Apakah kita hanya menunggu saja kisi-kisinya ataukah kita punya strategi lain? Maka saran saya bagi teman-teman semuanya berdasarkan pengalaman saya tes di 2021, kita bisa mengacu dari kisi-kisi tahun sebelumnya. Nah, di sini saya tampilkan kisi-kisi SKB yang khususnya CAT pada tahun 2021 ketika saya tes pada saat itu. Nah, di sini sudah ada sub tes yang sama, yakni etika dan tridharma, literasi bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah, dimensi psikologi dan seterusnya. Tapi di sini sudah ada gambaran soal. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali join SKB atau baru pertama kali ini adalah CPNS yang tahun pertama Anda mendaftar, belum ada gambaran kira-kira jumlah soalnya berapa, skornya berapa, kemudian batas minimalnya berapa, maka kita bisa menjadikan ini sebagai acuan. Nah, di sini etika dan tridharma perguruan tinggi itu pada tahun 2021 itu ketika saya tes itu jumlahnya 20 soal, ya. Literasi bahasa Inggris 20 soal, penalaran 20, dimensi psikologi 40, wawancara ada 5 soal dan praktik mengajar ada 5 pertanyaan juga. Nah, skor minimalnya adalah 0, 0, 0 dan di sini ada skor minimal untuk dimensi psikologi itu ada 40. Berarti di situ paling minim skor yang kita dapat 40 gitu ya. Kemudian skor maksimalnya di sini total skornya dari 20 soal itu adalah 20, di sini 20, 20 ya. Nah, di sini 200. Nah, kemudian untuk ambang batas ini adalah passing grade yang harus kita lewati ya. Jadi teman-teman semuanya wajib diketahui bahwasanya meskipun teman-teman itu adalah calon tunggal ataupun pendaftar tunggal, jika ambang batas ini tidak terpenuhi maka teman-teman akan digugurkan atau tidak lolos CPNS dosen. Nah, ambang batas untuk etika dan tridharma perguruan tinggi ini adalah 4, minimal kita benar mohon maaf, kita harus dapat skor 4 ya. Kemudian untuk literasi bahasa Inggris kita juga harus benar 4 ya. Atau dapat skor ambang batasnya 4 ya. Kemudian penalaran dan pemecahan masalah 8, dimensi psikologi 136, wawancara ini skornya ya. Jadi skor yang harus kita dapat paling minim adalah ini, seperti yang disampaikan pada skor ambang batas. Nah, di situ baru kita bisa menargetkan, oh ketika saya harus mau lulus, saya harus menargetkan minimal benar. Tapi kita tidak berbicara tentang skor ambang batas atau batas minimal yang harus kita capai saja, tapi kita sedang bersaing dengan pesaing kita. Khususnya teman-teman yang satu formasinya pendaftarnya banyak seperti saya tahun lalu, ada 2 formasi yang dibutuhkan, sementara pendaftarnya ada 38. Nah, perlu diketahui bahwasanya saya pada saat melamar itu juga bukan merupakan dosen yang sebelumnya mengajar di situ. Saya benar-benar baru dalam dunia dosen. Sebelumnya karena saya jadi guru, kemudian baru daftar dosen CPNS pada 2021 dan alhamdulillah di tahun pertama saya daftar saya bisa lolos seperti itu. Nah, kira-kira apa saja yang harus kita pelajari supaya kita maksimal di skor SKB kita? Nah, mari kita bahas secara detail per subtes. Ini adalah kisi-kisi. Ini adalah kisi-kisi yang ada di tahun 2021 ya. Jadi di pengumuman SKB ketika ada pengumuman tilok, pemilihan tilok, kemudian pengumuman siapa saja yang akan ikut SKB, di situ juga dicantumkan kisi-kisi secara detail seperti ini. Nah, bagian etika dan tridharma perguruan tinggi di situ pertama akan mengulas tentang kode etik dalam kegiatan pengajaran ya. Yang kedua kode etik dalam kegiatan penelitian. Jadi ketika pengajaran itu kode etiknya seperti apa, penelitian seperti apa, pengabdian juga seperti apa. Kemudian kita mengulas juga aturan akademik, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran, penggunaan IT dalam pembelajaran, penilaian hasil belajar,
metodologi penelitian, selanjutnya pengetahuan umum penelitian, publikasi penelitian, diseminasi hasil penelitian, jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kemitraan masyarakat, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan desa mitra. Ini yang akan kita pelajari untuk mempersiapkan tes SKB, khususnya subtes etika dan tridharma perguruan tinggi. Loh kok banyak sekali? Ya memang sebegitu luasnya itu tentang etika dan tridharma perguruan tinggi. Maka ketika kita hanya menunggu kisi-kisi SKB 2023 itu muncul, kita baru belajar, maka sangat-sangat tertinggal teman-teman semuanya. Jadi harapannya teman-teman melalui video ini bisa lebih dini mencuri start untuk belajar tanpa harus menunggu kisi-kisinya keluar atau nunggu kepastian SKB dan lain-lain. Enggak. Jadi setiap waktu di antara jeda tes itu adalah berharga banget. Nah ini teman-teman yang pertama ini. Nah nanti kita akan bahas kira-kira kita pelajari ini semua sumbernya yang akurat itu dari mana ya. Maka nanti akan kita share pada video-video berikutnya. Kemudian literasi bahasa Inggris ya. Pengalaman di tahun 2021 sangat banyak sekali peserta yang gugur pada subtes literasi bahasa Inggris ya. Karena di situ terjadi banyak fenomena, bahkan di tahun 2021 itu banyak sekali lulusan-lulusan luar negeri, kuliah di luar negeri, mereka gagal di subtes bahasa Inggris ini. Maka teman-teman harus persiapkan lebih baik, harus dipelajari lebih banyak supaya kita bisa mempersiapkan lebih bagus. Pada subtes literasi bahasa Inggris, peserta akan diuji mengenai kemampuan melaksanakan tugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial dengan tujuan tertentu dengan menggunakan teks berbahasa Inggris secara kontekstual sebagai media utamanya, khususnya dengan membaca atau menangkap makna teks tertulis. Yaitu cakupan materinya ada berita, kemudian tajuk rencana, teks penjelasan ilmiah, kajian pustaka, teks pembahasan hasil penelitian. Nah tentunya karena teman-teman semuanya calon dosen yang insya Allah lolos CPNS 2023 ini akan menjadi dosen, ya isinya itu memang tanggung jawab dosen banyak sekali berkaitan dengan bahasa Inggris, khususnya hasil-hasil penelitian. Teman-teman harus mempublish artikel penelitian dalam bentuk bahasa Inggris dan lain-lain. Maka teman-teman bisa berlatihnya bagaimana? Nah nanti kita juga akan share mungkin diskusi soal ataupun contoh-contoh yang sekiranya berkaitan dengan tes literasi bahasa Inggris CPNS dosen SKB ini ya. Jadi teman-teman minimal mulai sekarang bisa mulai sekarang mulai bisa mempersiapkan dengan cara bagaimana? Mulai mempelajari atau membaca paragraf-paragraf berita atau artikel hasil penelitian dalam bahasa Inggris dan perbanyak kosakata atau vocabulary. Minimal itu sehingga kita bisa mengambil inti dari pesan teks tersebut. Oke. Selanjutnya penalaran dan pemecahan masalah. Nah, ini juga banyak juga yang gagal, tapi banyak juga yang meraih skor tertingginya di bagian ini. Kalau kita jeli. Pada subtes penalaran dan pemecahan masalah, peserta akan diuji dengan beberapa aspek sebagai berikut. Pertama, critical thinking, yaitu mengukur kemampuan mengidentifikasi masalah. Dua, analytical thinking, kemampuan menghubungkan satu informasi dengan informasi lainnya, mencari hubungan sebab akibat dan lain-lain. Creative thinking, kemampuan mencari alternatif solusi dari permasalahan. Strategic thinking, kemampuan memprediksi untuk suatu keadaan berdasarkan data yang ada, kemudian mampu membuat keputusan dari kemungkinan alternatif solusi yang ada. Nah ini teman-teman perlu diberikan catatan, ketika tes tahun 2021 itu kemarin, penalaran dan pemecahan masalah ini, soalnya berupa membaca data teman-teman. Data berupa grafik, berupa tabel atau diagram ya. Itu kita diminta untuk menganalisis, mengidentifikasi, terus kemudian kita mencari trennya itu bagaimana ketika data itu 2 tahun meningkat, 1 tahun menurun. Jika data itu bersifat konstan, apakah yang akan terjadi 3 tahun atau 4 tahun ke depan, kita harus bisa memprediksi seperti itu.
Nah, jadi teman-teman harus mempertajam daya analisis teman-teman ketika membaca data-data. Contoh data angka kecelakaan kereta api dari berbagai tahun ya. Kemudian data peningkatan kompetensi mahasiswa seandainya. Nah, kita harus belajar tentang menganalisis data itu. Nanti kita juga akan contohkan pembahasan soal untuk menganalisis data-data seperti ini. Nah, next time di video selanjutnya tentunya. Selanjutnya ada dimensi psikologi. Dimensi psikologi ini tesnya perlu kita catat. Soalnya itu mirip dengan TKP ya. Teman-teman sudah melewati passing grade TKP di SKD, maka teman-teman bayangkan soalnya mirip-mirip seperti itu. Akan tetapi berkaitan dengan dunia kita atau posisi kita sebagai dosen CPNS. Nah, di situ akan dikaitkan. Akan tetapi poin-poin yang bisa kita pelajari itu berkaitan yang pertama dengan integritas, ya, keunggulan personal, keunggulan sebagai pembelajar, penggerak perubahan, dan kompetensi sosial. Jadi gimana kita bisa menganalogikan atau bisa mendemonstrasikan ketika kita jadi dosen untuk bisa menerapkan 5 poin ini, itu sikap seperti apa yang kita ambil dalam merespons sebuah masalah, merespons sebuah kejadian ya. Jadi mirip-mirip TKP seperti itu teman-teman soalnya. Nah, nanti juga kita coba berdiskusi tentang pembahasan soal-soal seperti ini. Nah, itu teman-teman yang bisa kita sharing terkait kisi-kisi SKB yang bisa kita pelajari, kita curi start secara dini ya. Jangan hanya menunggu pengumuman SKD kemudian kita tidak mulai belajar untuk SKB. Nah, jadi pengalaman saya di tahun 2021, setiap jeda waktu dalam ujian itu sangat berharga. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin, karena insya Allah tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Tapi seandainya nanti teman-teman bisa maksimal itu sangat luar biasa. Semoga teman-teman semuanya yang sedang berjuang bisa lolos CPNS dosen tahun ini. Amin. Next video kita akan mengulas tentang sumber belajar SKB yang akurat, cara menggeser skor saingan di SKB, contoh soal dan pembahasan, kemudian bedah tuntas tips wawancara dan kesalahan fatal yang harus dihindari, bedah tuntas tips, triks, ya, praktek mengajar, micro teaching, dan kesalahan fatal yang harus dihindari. Nah, kebetulan di wawancara dan praktik mengajar, alhamdulillah saya mendapatkan skor yang menurut saya cukup maksimal ya. Pada saat itu 90 dan 98 ya. Padahal saya bukan alumni situ, saya bukan dosen situ sebelumnya, saya baru ikut pertama kali tahun itu di CPNS itu. Dan bagi saya itu meskipun tidak seberapa jika dibandingkan skor peserta lain, tapi itu cukup luar biasa bagi saya pribadi seperti itu. Nah, teman-teman, kita bisa sharing nanti melalui video-video yang saya buat. Dan jika teman-teman berkenan, silahkan subscribe supaya kita bisa bertemu di video-video selanjutnya untuk berdiskusi tentang SKB. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tidak ada doa selain semoga teman-teman semuanya bisa lolos CPNS dosen Kemendikbud Ristek tahun 2023. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.